menunya saya pesan untuk selamat pagi dari Bandara Soekarno-Hatta. Sore nanti saya akan terbang ke Taipei menggunakan pesawat China Airlines. Ini saya udah di counter check-in, jadi dapat 2 pas. Satu boarding pass, satu lagi buat lounge. Untuk lounge-nya itu ada pilihan Garuda Lounge dan Sapphire Lounge. Ya tentu aja sih kita bisa pilih ya. Cuman kalau saya sih milihnya adalah Sapphire Lounge karena lebih bagus. Ini untuk Sky Priority-nya saya masukin untuk membership dari KLM Royal Dutch. Nanti saya akan duduk di seat nomor 15 Alpha. Yuk menuju ke gate. Jadi untuk kelas bisnis China Airlines kita dapat fasilitas lounge di Sapphire Lounge yang gabung juga sama Plaza Premium. Di sini ada section untuk kue-kue. Terus kemudian di sini ada mixed vegetables. Terus barnya juga ada di tengah. Dan yang saya suka adalah ruangan tengahnya itu mirip seperti rumah gadang. Nah ini barnya, ada bir, kita bisa minta wine dan lain sebagainya. Terus ada section untuk noodles. Ini ada section untuk Indomie, kari laksa. Ada juga untuk siomay ayam, terus kemudian ada vegetable spring roll. Ini bermacam-macam sambal, terus kemudian ada opor. Ini ada sate. Ini nasi. Nah, baksonya enak nih, saya suka baksonya. Untuk tahap awal nih saya pilih sate ayam, terus kemudian ada bakso, ada buah, dan ada soft drink Coca-Cola. Ini pesawat yang akan membawa saya ke Taipei dengan registrasi B18917, jenis pesawat Airbus A350-900. Oh, kalau nggak salah sih dulu 7 tahun yang lalu saya naik China Airlines ya, tapi pakai Airbus A330-300, ini pakai A359. Wah, saya udah nggak sabar nih ngicip kelas bisnisnya China Airlines menuju ke Taipei. Nomor penerbangannya nanti adalah CI762. Terlihat pesawat sedang loading barang. Lama penerbangan ke Taipei adalah 5 jam 30 menit. Nanti expect sampai di sana sekitar jam 9 sampai setengah 10 malam. 有2岁以下婴幼儿随行或需要特别协助的旅客。 Saat check-in saya masukin nomor keanggotaan KLM Royal Dutch karena China Airlines dengan KLM merupakan sesama anggota SkyTeam Alliance. Ini saya udah boarding di seat nomor 15 Alpha. Kita lihat. Oke. Yuk kita review kursinya. Jadi kalau ini adalah layoutnya menggunakan reverse herringbone seat. Ya, di sini dia ada apa namanya? Storage ya. Weight limit. Ada storage. Terus di sini juga ada. Oh, ini adalah untuk apa namanya kontrol panel untuk mengoperasikan in-flight entertainment. Di sini ada lampu, di sini ada majalah. Oh, ini juga bisa berfungsi sebagai kaca ya. Terus di sini ada charging port. Ini untuk tray table, dia luas banget. Nantinya dia bisa digunakan untuk fully flatbed. Dia ada keterangannya ini fully flatbed, ya kan? Terus ini untuk apa namanya tray table-nya nanti kita operate-nya gimana belum tahu nih. Nah terus ini untuk ada armrest. Nah armrest kalau pas mau take off di
turunin. Oke. Untuk operate-nya bisa begini caranya. Nah, ditarik, terus lalu kemudian di gini kan untuk operate-nya. Ini adalah untuk buku menu di kelas bisnis, warnanya pink. Kemudian di dalamnya ada list menu baik appetizer, main course maupun dessert untuk rute dari Jakarta ke Taipei. Ini buku menu dari bisnis kelasnya China Airlines. Sebelumnya saya sudah memilih untuk main course-nya adalah beef stick. Cuman kalau untuk in-flight mealnya itu ada 3 pilihan. Yang pertama ada signature braised beef short ribs, kemudian ada braised oyster sauce dan seafood fettuccine. Cuman saya udah pre-book meal dulu berupa beef stick. Ini kondisi lavatory bagian belakang. Konfigurasi kursi di kelas bisnis 121. Masing-masing kursi mempunyai akses langsung ke lorong atau aisle. Ini pesawat sudah bersiap pushback. Ini garbaratannya sudah di unload. Let's go, kita menuju ke runway. Oh iya, di sini saya mau menginformasikan kenapa saya menggunakan miles dari KLM Royal Dutch. Karena kalau KLM Royal Dutch itu kita bisa dapat double point, yaitu pertama miles point, yang kedua adalah experience point. Safety demo video mulai ditampilkan. Bentar lagi pesawat akan pushback. Jenis pesawat yang digunakan oleh China Airlines yang saya tumpangi adalah Airbus A350-900 menggunakan engine Rolls-Royce Trent XWB. Ini dapat sleeper juga untuk flight time selama 5 jam 30 menit. Lumayan lah, kualitasnya empuk. Inilah alasan kenapa saya memilih duduk di seat nomor 15A supaya dapat engine blade view seperti ini. Dalam penerbangan nanti juga akan dijual berbagai macam official merchandise, ada diecast, ada gantungan kunci dan lain sebagainya. Kamu bisa kontak cabin crew-nya kalau mau membeli ya. China Airlines merupakan member dari SkyTeam Alliance. Pada saat di counter check-in, saya masukkan miles point-nya adalah untuk keanggotaan Flying Blue dari KLM Royal Dutch. Sebagai informasi buat kalian, pada tanggal 22 Juni 2025, SkyTeam Alliance akan merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Bagaimana pengalaman kalian saat terbang dengan maskapai yang masuk dalam aliansi SkyTeam Alliance? Apakah menyenangkan dan sangat berkesan? Ini yang saya tunggu-tunggu kalau mau take off menggunakan pesawat Airbus A350-900. Jadi spooled up engine-nya itu khas banget, engine dari RR Trent XWB.
Ini berbagai pilihan film. Ada Detektif Conan. Apa ya? Kita pilih apa ya? Kita pilih ini headset atau noise cancellation dari China Airlines. So far untuk pelayanan kelas bisnis China Airlines itu sangat nyaman dan menyenangkan ya. Kabinnya bersih, kursinya spacious ya kan. Terus yang saya notice adalah ada lampu di sisi sebelah kanan itu bisa disetting untuk terang dan agak sedikit tidak terang. Fungsinya untuk memberikan kesan yang lebih teduh dan nyaman pada saat penumpang itu mau membaca atau mau tidur. Setelah hidangan pembuka disajikan, lalu ada jeda sekitar 15-20 menit untuk menunggu meal atau main course-nya disajikan oleh cabin crew. Sambil menunggu saya membaca-baca majalah, ya mana tahu ada informasi yang bisa saya gunakan untuk pemesanan tiket China Airlines berikutnya. Fitur dari kursi China Airlines ini juga dilengkapi dengan reading lamp ya. Jadi pada saat aku membaca majalah, aku bisa pencet tombol atau panel sebelah kanan, terus nanti dia nyala. Kemudian lampunya dia ada di sisi sebelah kanan persis dari kepala saya tuh, lihat tuh. Ini menunya saya pesan untuk beef stick, terus kemudian ada bread, kemudian ada buah dan salad. Ini ada dressingnya. Tapi rasanya oke ya. Kalau yang menu template-nya extra.
到达台北的时间是台北当地时间晚上的10点整。我们要再一次为了时间上的延长，This is your captain speaking from the flight deck. We have started our descent into Taipei, and Taipei is now reported to be partly cloudy sky with ground temperature 28 degrees centigrade, which is equal to 82 degrees Fahrenheit. And our estimated arrival time for Taipei will be 10 o'clock Taipei local time in the evening. Once again, it is now 28 degrees centigrade, 82 degrees Fahrenheit, and our estimated arrival time will be 10 o'clock Taipei local time in the evening. And please not return to your seat with the seatbelt fastened for your own safety. We'd like to apologize again for the delay and the inconvenience. Thank you very much for your dapat pengumuman dari kaptennya kalau runway-nya buat landing itu berubah, jadinya pesawatnya agak muter dan holding sekitar 10-15 menit. Sebagai informasi, kalau kalian punya visa US atau Eropa sebelumnya, itu bisa mengajukan visa waiver ya. Jadi tinggal upload ya kan di ROC, kemudian nanti tidak sampai 1 kali 24 jam sudah dapat konfirmasi visa. Cuman perlu dicatat, visanya itu harus kalian print jadi hard copy. Pada saat counter check-in nanti akan ditanya visa tersebut. Dan jangan lupa bawa paspor lama kalau visa kalian itu nempelnya di paspor yang lama. Visa waivernya nanti akan berlaku selama 3 bulan. Untuk sekali kedatangan di Taipei itu kalian bisa stay sampai dengan 14 hari. Kemudian harus keluar dulu kalau misalkan mau stay, terus habis itu masuk lagi. Jadi 3 bulan itu sifatnya adalah multi entry. Kalian bebas keluar masuk Taiwan kapan saja asal dalam periode visa 3 bulan tersebut. Thank you. Halo. Ayo.